Saudara ahli, kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur. Oke, kita sepakat dulu. Saya jadi penyidik cukup lama dan nanti yang melakukan investigasi tentang Peggy Setiawan karena sesuai perintah daripada ketua tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli, ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan, ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu? Bapak kan ahli pidana. Itu yang pertama saya tanya. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin yang mulia, karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik, saya bukan penyidik, jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih yang mulia. Bapak itu kan ahli pidana. Pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya, ahli. Ahli tadi sudah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, saksi ahli. Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Mohon izin yang mulia, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra-peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra-peradilan sebagaimana. Baik, saya lanjutkan Pak ahli. Saudara, perkara pokok. Jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024, apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal 2. Meragukan keahlianmu kalau begini. Izin yang mulia, saya luruskan dulu. Ya, pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli, baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Suka atau tidak suka silakan keluar dalam kesimpulan masing-masing ya. Nggak bisa kita lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon izin yang mulia, mohon izin. Ya. Kalau boleh kami mohon kepada yang mulia, mohon untuk diperintahkan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen. Jangan sampai ditanya oleh pemohon memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau bersama pemohon ditanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijelaskan. Padahal sudah disebut. Jadi ini sudah jelas semuanya. Mohon izin yang mulia. Ini ahli ini sudah main dari persidangan. Makanya kalau nanti dalam analisa pihak ahli, misalnya ahli yang sekarang atau ahli yang kemarin dianggap tidak berkaitan, ini poinnya ini, meragukan ini atau saling bertentangan, Baik yang mulia, kami lanjutkan pertanyaan kepada ahli. Sama-sama, menurut saudara saksi ahli yang kemarin oke, menurut ini saksi ahli yang sekarang oke, nanti itu versinya masing-masing. Lanjut dengan pertanyaan. Baik, Pak ahli tadi mengatakan
bahwa putusan pengadilan adalah BPO sebagai petunjuk. Peggy Setiawan pada saat kejadian TKP di Cirebon berada di Bandung dengan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya di persidangan ini. Apakah penetapan tersangka dan dijadikan dia dan dilakukan penahanan itu sah atau tidak? Jadi yang mulia, saya kembali menegaskan bahwa dalam penetapan tersangka yang penting dasarnya adalah minimal 2 alat bukti, Bapak. Selama penyidik menemukan minimal 2 alat bukti, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Demikian yang mulia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.